Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat mudah dimengerti dan dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai lingkaran. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai keliling bangun datar. Nah, kira-kira sebelum kita tahu rumus dari keliling bangun datar itu apa saja, kita harus tahu dulu nih macam-macam dari bangun datar itu apa saja. Kemudian sifat-sifatnya itu seperti apa sih? Langsung saja kita simak video penjelasannya. Macam-macam dari bangun datar bisa kalian lihat di sini ada gambar. Yang pertama itu ada persegi, yang kedua persegi panjang, kemudian ada segitiga, lingkaran, trapesium, ada jajar genjang, belah ketupat, dan yang terakhir itu layang. Nah, seperti yang kalian tahu ya, bangun datar ini sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bentuk benda-benda, kalian selalu menemukan bentuk-bentuk seperti bangun datar di sini. Nah, sebelum kita memasuki rumus keliling dari bangun datar ini, kita belajar dulu mengenai sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Yang pertama, sifat dari persegi itu adalah, nah kalau dilihat dari bentuknya, ini kan seperti kotak ya. Dia memiliki 4 sisi dan sisinya itu sama panjangnya. Selanjutnya ada persegi panjang, sifatnya itu dia juga memiliki 4 sisi, tapi sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Nah, dilihat dari sini, itu sisi yang atas sama yang bawah panjangnya sama. Kemudian sisi yang kanan dan kiri itu panjangnya juga sama. Selanjutnya ada segitiga. Nah, segitiga ini sudah terlihat sisinya itu cuma ada 3 dan kemudian memiliki 3 titik sudut juga. Selanjutnya ada lingkaran, selalu memiliki titik pusat ya. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian ada yang dinamakan jari-jari dan dia meter, itu hanya ada dalam lingkaran saja. Selanjutnya sifat dari trapesium itu sama, memiliki 4 sisi, kemudian memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, kalau dilihat di sini, sisi yang sejajarnya itu adalah yang sisi kanan dan kiri ya, seperti kakinya. Kemudian memiliki 4 sisi. Yang jajar genjang di sini memiliki 4 sisi juga dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Maksudnya itu jika dilihat di gambar itu sisi atas dan bawah itu panjangnya sama dan sejajar ya. Kemudian sisi yang kanan dan kiri pun sejajar dan panjangnya sama. Selanjutnya ada belah ketupat. Nah, di sini sifatnya yang pertama, sisinya itu ada 4 dan sama panjangnya ya. Kalau misalnya ini 5 cm, berarti semuanya juga 5 cm. Kemudian sudutnya itu tidak siku-siku semuanya dan memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Diagonalnya itu ini, garis yang tengah ini ya, yang tegak lurus. Selanjutnya ada layang-layang, di sini juga sama. Yang membedakan hanya kalau layang-layang itu 2 pasang sisinya sama panjang ya. Dilihat nih. Untuk sisi yang atas itu lebih pendek daripada yang bawah ya. Yang bawah ini panjang. Nah, diagonalnya juga saling berpotongan tegak lurus. Itu adalah sifat-sifat dari bangun datar. Kalian catat di buku latihan kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke keliling bangun datar. Yang pertama, di sini kan ada persegi ya. Ini gambarnya. Kemudian untuk rumusnya itu, di sini kan Ibu ada catatan nih. Keliling adalah menjumlahkan sisi-sisi yang hanya di luarnya saja. Contoh untuk persegi. Berarti kelilingnya itu adalah garis-garis yang 4 ini, 4 sisi ini ya, mengelilingi ini kan. Kalau persegi. Nah, berarti ini akan kita jumlahkan. Berarti rumusnya itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau bisa kita
rumuskan dengan 4 dikali sisi. Kenapa? Karena setiap sisinya itu pasti sama ya. Contoh, misalnya di sini ibu kasih 8 cm. Nah, kalau sisi yang ini 8 cm, otomatis yang ketiga ini pun akan 8 cm ya, karena keempat sisinya itu sama panjangnya ya. Berarti untuk keliling yang persegi ini, kelilingnya itu adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Yuk kita hitung. 8 tambah 8, 16, tambah 8, 24, tambah 8 lagi, 32 cm. Atau misalnya kita mau pakai rumus yang ini, berarti 4 dikali sisi. Sisinya itu ini 8 cm ya, berarti 4 dikali 8 sama dengan berapa? 4 dikali 8, 32 ya. Jangan lupa satuannya cm. Nah, ini dengan ini kan hasilnya sama. Jadi, ATT boleh pakai rumus yang ini atau yang ini ya. Itu untuk yang persegi ya. Kenapa semuanya itu 8? Karena keempat sisinya itu panjangnya sama. Kalau ini 8 cm, berarti ini pun 8 cm. Yang ini juga sama 8 cm. Dan yang sebelah sini pun sama 8 cm. Jadi 8 cm ini disebut sisi ya. Sisinya itu adalah 8 cm. Ini kalau diketahui. Nah, diketahui sisinya itu 8 cm. Berarti kelilingnya gini. Selanjutnya di sini ada persegi panjang ya. Persegi panjang itu jika dilihat dari gambarnya ini kan ada dua garis yang sama panjang ya. Yang atas dengan bawah ini disebut dengan panjang ya. Panjang atau P. Disimbolkan dengan P. Nah, kemudian untuk yang kanan dengan yang kiri itu disebut dengan lebar ya. Ini lebarnya. Lebar atau L ya. Kalian ingat-ingat P-nya itu panjang, L-nya itu adalah lebar. Maka untuk rumus kelilingnya itu sama saja. Kalian boleh jumlahkan keempat sisinya. Berarti sisi ini sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sebanyak 4 kali ya. Atau bisa juga 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Kenapa? Karena panjangnya ada 2. Yang atas sama yang bawah ya. Dan lebarnya juga ada 2, kanan dengan kiri. Kita masuk ke contohnya. Misalnya di sini ibu ada panjangnya itu 10 cm. Kemudian lebarnya mau 5 cm. Coba. Nah, kita masukkan yang diketahuinya. Panjangnya itu 10 cm. Lebarnya itu adalah 5 cm. Kita masukkan ya ke rumusnya. Keliling itu sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kita mulai. Yang di bawah itu kan 10, ya kan? 10 ditambah. Nah, sisi ini kan tidak ada. Otomatis sisi ini panjangnya adalah 5 cm juga. Kenapa? Karena yang kanan dengan yang kiri panjangnya sama. Kemudian yang atas dengan bawah juga sama. Kalau yang di bawah 10 cm, otomatis yang atas juga 10 cm. Nah, kita masukin 10 ditambah 5 ditambah yang atas 10 ditambah lagi dengan 5. Hasilnya berapa? 30 cm. Atau kita pakai rumus yang ini. Atau ini 2 dikali panjangnya tadi kan 10. Ditambah dengan 2 dikali lebarnya 5. Kita hasilkan ini kan 20 ditambah 2 kali 5 10. Jadi hasilnya itu 30 cm. Sama saja kan hasil kelilingnya. Nah, jadi kalian boleh gunakan rumus keliling yang mana saja yang menurut kalian gampang.
Contoh selanjutnya, di sini ada bangun datar segitiga. Nah, segitiga ini seperti yang kalian tahu itu macam-macam ya bentuknya. Yang pertama, misalnya di sini ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, sudah pasti ketiga sisinya itu panjangnya sama ya. Nah, selanjutnya ada yang bentuknya itu segitiga siku-siku. Nah, siku-siku itu berarti di sini ada sudut siku-sikunya. Ada sisi depan, samping, dan sisi miring. Itu namanya segitiga siku-siku. Dan kemudian di sini ada yang namanya segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki itu kaki kanan dan kirinya saja yang panjangnya sama. Kita contoh ya, mulai contoh. Di sini misalnya ibu punya panjangnya itu adalah 9 cm. Maka kita akan mencari keliling dari segitiga sama sisi. Berarti kelilingnya itu kita masukkan, tambahkan sisinya. Nah, karena di sini sama sisi, otomatis kalau yang ini 9 cm, berarti yang ini juga 9 cm. Yang sebelah sini pun 9 cm. Berarti kelilingnya 9 ditambah 9 ditambah 9. Hasilnya adalah berapa? 27 cm. Nah, ini untuk keliling yang segitiga sama sisi. Kemudian untuk segitiga siku-siku, di sini ibu punya yang ini 10 cm. Ini sisi miringnya itu 15 cm dan yang tegak lurus ini 5 cm. Nah, kita akan mencari kelilingnya, berarti gampang ya. Kita tinggal tambahkan aja ketiga sisinya. Kita bisa mulai dari yang bawah. Ini 10 cm, tulis 10. Ditambah yang sisi miring 15. Ditambah dengan yang satunya lagi, 5 cm. Nah, kita tambahkan. Hasilnya berapa? 10 tambah 15 tambah 5. 30 cm. Gampang kan kalau mencari keliling ya. Satu lagi untuk segitiga sama kaki, diketahui sisi ini itu 8 cm. Sisi yang alas bawahnya itu adalah berapa ya? 5 cm. Berapakah keliling dari segitiga sama kaki ini? Berarti kita tambahkan sisinya dari yang bawah boleh 5 ditambah dengan ini 8 cm ditambah dengan ini. Yang ini kira-kira berapa panjangnya? 8 cm juga ya. Karena yang kanan dengan yang kiri itu panjangnya sama dan di sini ada simbol seperti ini, artinya dia sama panjangnya. Ditambah 8. Berapa hasilnya? 5 tambah 8 ditambah 8, 21 cm. Nah, itu dia untuk keliling segitiga. Selanjutnya, di sini ada bangun datar trapesium. Nah, trapesium di sini juga ada dua jenis. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Artinya sama kaki berarti kaki kanan dan kiri itu panjangnya akan sama ya. Kemudian trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku ini seperti ini bentuknya. Jadi di sini ada sudut siku-sikunya ya. Kalian harus bisa membedakan. Kemudian untuk kelilingnya itu gampang. Kalian ingat aja kalau trapesium kan sisinya ada 4. Otomatis kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sebanyak 4 ya sisinya kan. Kita langsung saja mulai. Untuk yang pertama, di sini ibu punya yang alas bawah ini panjangnya 10 cm, yang atas ini 7 cm, kemudian yang ini ibu panjangnya mau 5 cm. Nah, otomatis kalau yang ini 5 cm berarti yang ini pun akan berapa? 5 cm juga ya. Nah, pokoknya yang kanan dengan kirinya itu panjangnya sama. Maka untuk keliling dari trapesium sama kaki ini kita jumlahkan sisinya, boleh dari yang atas misalnya 7
ditambah 5 ditambah 10 ya yang bawah, ditambah dengan 5 yang samping. Nah, kita jumlahkan, hasilnya berapa? 27 cm. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk yang trapesium siku-siku, contoh yang bawah, alas bawah ini 10 cm. Kemudian yang sisi miring ini 8 cm. Yang tegak lurus ini itu berapa ya? 7 cm. Dan yang sisi atas itu 5 cm. Nah, kalau trapesium siku-siku itu panjangnya berbeda-beda ya. Kita masukkan mencari keliling trapesium siku-siku. Kita masukkan sisinya 10 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7. Hasilnya berapa? 10 tambah 8 tambah 5 ditambah 7. Hasilnya itu 30 cm. Nah, seperti ini untuk yang keliling trapesium. Ini ada bangun datar jajar genjang ya. Kalian harus hafal bentuknya itu seperti ini. Biasanya ibu selalu bilang kalau jajar genjang itu bentuknya seperti genteng. Nah, di sini kalian bisa tahu tadi dari sifat-sifatnya dari jajar genjang itu yang alas, yang bawah, sisi bawah sama atas itu panjangnya sama ya. Yang bawah dengan atas panjangnya akan selalu sama. Kemudian yang kanan dengan kiri ini juga panjangnya sama ya. Kanan dengan kiri ini panjangnya sama. Contoh, ibu punya di sini 8 cm. Kemudian yang ini itu berapa ya? 7 cm. Nah, kita mulai cari kelilingnya. Oh ya, untuk rumus keliling dari jajar genjang itu sama. Karena di sini ada 4 sisinya ya. Berarti tinggal kalian jumlahkan saja ke 4 sisinya ya. Kita mulai 8 ditambah, karena yang bawah 8 berarti yang atas pun 8 ya. Ini 8 cm ditambah 8 ditambah yang ini kiri 7 cm, otomatis yang kanan pun 7 cm karena panjangnya sama ya. 7 ditambah 7. Kita isi 8 ditambah 8 16, 7 tambah 7 14. Nah, 16 ditambah 14 hasilnya berapa? 30 cm. Ini untuk keliling jajar genjang. Jadi yang pertama kalian harus hafal dulu bentuknya seperti apa. Nanti kalau udah tahu bentuknya, kalian bisa terbayangkan sisinya itu ada berapa sih. Tinggal kalian jumlahkan saja kelilingnya sesuai dengan jumlah sisinya ada berapa. Semangat! Yang terakhir, bangun datar layang-layang. Nah, begini bentuknya. Kalau kalian lihat, ini kan dari sifatnya itu sepasang sisinya itu panjangnya sama. Yang mana saja? Garis sisi yang atas ya. Yang ini dengan ini panjangnya sama. Kemudian yang sisi bawah ini dengan yang ini panjangnya akan sama. Kita masuk mencari keliling. Contohnya ya. Diketahui sisi yang bawah ini itu 12 cm. Kemudian yang atas ini itu 5 cm. Nah, berarti kita lengkapi dulu sisi yang sebelah sini itu panjangnya juga 5 cm ya. Karena ini dengan ini panjangnya sama. Kemudian sisi yang sebelah kiri itu panjangnya sama dengan yang kanan, 12 cm. Nah, kalau sudah lengkap semua, kita tinggal masukkan ke keliling. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya berapa? Ini kan 10 ditambah 12 tambah 12 24. Jadi hasilnya 34 cm. Ini hasil dari keliling layang-layang.
Jadi sisinya, karena sisinya itu ada 4, berarti tinggal jumlahkan saja keempat sisinya. Nah, bangun datar belah ketupat itu gambarnya sudah tidak asing ya. Ini gambarnya seperti yang sifat-sifat tadi. Belah ketupat itu kan memiliki 4 sisi yang panjangnya sama ya. Jadi kalau kalian ketemu simbol atau tanda seperti ini, itu artinya panjang sisinya itu sama. Ini dengan ini sama panjangnya. Ini pun juga sama. Contoh di sini ibu punya panjang sisinya itu 7 cm. Berapakah keliling belah ketupatnya? Berarti keliling sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, karena ini 7 cm, otomatis semua sisinya itu juga 7 cm ya. 7 cm, ini pun 7 cm. Kita masukkan kelilingnya ke dalam rumus. Berarti berapa? 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 4 kali. 28 cm ya. Ini untuk rumus yang pertama, atau kalian bisa gunakan rumus yang ini, 4 dikali sisi. Berarti 4 dikali 7 ya, karena sisinya 7. Berarti hasilnya 28 cm. Nah, sama kan? Jadi tergantung kalian gunakan rumus yang mana. Tugasnya seperti biasa, kalian kerjakan di buku tulis matematika. Pertama, kalian gambar dulu ya bangun datarnya ini nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian kalian cari kelilingnya dari masing-masing bangun datar tersebut. Jangan lupa kasih cara penyelesaiannya ya. Kemudian jangan lupa juga sifat-sifat dari bangun datar yang pertama tadi kalian tulis, dicatat. Kemudian rumus kelilingnya juga kalian catat ya, supaya tidak lupa lagi sama rumusnya. Sekian materi kita hari ini mengenai sifat-sifat bangun datar dan keliling bangun datar. Semoga materinya mudah dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.